Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun waktu dan bulan yang paling dinanti-nanti dan yang paling disambut dengan luar biasa oleh baginda Rasulullah SAW kecuali bulan suci Ramadan. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan riwayat yang sahih yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan." Bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan menyampaikan kepada para sahabatnya tentang hadirnya, tentang datangnya tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Bagaimana tidak? Di bulan ini Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Di bulan ini Allah taburkan rahmatnya. Di bulan ini Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan dengan begitu banyak. Allah buka pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Bahkan Allah akan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan. Apapun doanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, di setiap malamnya akan ada umatnya yang akan selalu dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk daripadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mencoba untuk merenung dan bertanya kepada diri kita, sudah berapa banyakkah Ramadan yang kita lalui dari semenjak kita baligh? Sudah berapa banyak Ramadankah yang berlalu begitu saja, yang terlewati tanpa ada upaya untuk memaksimalkan Ramadan itu dalam menuai keutamaannya, dalam menuai kemuliaannya? Atau jangan-jangan biasa-biasa saja? Maka dari itu, mari kita sama-sama memaksimalkan Ramadan kali ini. Karena boleh jadi kita tidak bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan salah satu di antaranya yang paling mudah namun sering terabaikan dan sering kadang terlupakan oleh kita semua. Bahkan di bulan-bulan lain pun selain Ramadan, amalan ini amat jarang kita perhatikan. Mungkin kita sholat, mungkin kita membayar zakat, mungkin kita berpuasa atau melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tapi kita jarang rasa-rasanya untuk rajin membaca Al-Quran. Pertanyakan pada diri kita, kapan terakhir kita sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkannya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia kecuali Al-Quran. Kemana tokat Nabi Musa? Kemana kerajaan yang megahnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Kemana mukjizat dan kehebatan-kehebatan yang Allah berikan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Mukjizat itu hilang bersama dengan para nabi-nabi
yang tadi saya sebutkan. Yang padahal ketika mukjizat Al-Quran ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah mukjizat yang paling besar, yang paling utama, sehingga bisa bertahan sampai pada hari ini. Dan keagungan, kehebatan mukjizat Al-Quran itu sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung, maka dia akan tunduk dan terpecah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di masa kini sangat membutuhkan petunjuk. Mereka benar-benar memerlukan arahan kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan. Dan sungguh sangat menyedihkan tatkala ada orang yang tersesat, sedangkan di hadapannya ada sesuatu yang begitu terang yang bisa mengantarkannya ke jalan yang lurus. Dan sungguh, kenapa umat Islam harus bingung dalam mengambil sikap, berbuat, bertindak? Dan semua kebingungan itu bermula ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk, akan memberikan pedoman kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan yang paling benar. Dan itu adalah fungsi Al-Quran. Tapi kenyataannya kita jarang untuk hanya sekedar membacanya saja. Mungkin sebagian kita tidak ada yang mengenal Al-Quran kecuali saat menjelang kematian. Mungkin di antara kita ada yang tidak mengenal Al-Quran kecuali saat sedang sakit dan harus diruqyah oleh ayat Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hanya sebatas pajangan dan hiasan belaka. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran ini hudan linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Bagi yang ingin belajar tentang berdagang, baca Al-Quran. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quran. Yang ingin faham tentang sejarah, baca Al-Quran. Yang ingin kaya, baca Al-Quran. Dan yang ingin selamat dunia akhirat, maka baca Al-Quran. Tapi sejatinya kita ini adalah umat yang tak tahu diri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang paling pertama Allah turunkan itu adalah Iqra. Baca. Kita diperintahkan untuk membaca. Iya betul kita membaca, tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka menonton berita, nonton Netflix, main Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Kita lebih suka menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Padahal kita dalam keadaan yang tersesat. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Kullukum dhalun illa man hadaituh fastahiduni ahdikum." Sesungguhnya kalian semua itu adalah orang-orang yang tersesat, dalam keadaan yang tersesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, yang aku beri petunjuk. Maka mintalah hidayah itu, niscaya aku akan memberikan hidayah itu. Maka kita tiap hari di dalam sholat kita berkata, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah menunjukkan
petunjuk itu di dalam Al-Quran. Tapi kita sendiri yang meninggalkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak umat Islam yang berada di Indonesia? 200 juta kurang lebih, sangat banyak. Pemerintah kita kebanyakan orang Muslim, tentara kita kebanyakan orang Muslim, polisi kita kebanyakan juga orang Muslim, tokoh-tokoh penting di negara kita kebanyakan orang Muslim. Tapi tatkala mereka meninggalkan Al-Quran, fawujuduhum ka'adami, keberadaan mereka seperti ketidakadaan mereka. Rasulullah SAW pernah mengadukan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir Quraisy, ketika beliau sedang berada di Mekah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah SAW berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Lalu Allah mengazab mereka. Kadang kita ini menginginkan kejayaan, kita menginginkan kemenangan, tapi Al-Quran kita tinggalkan dengan begitu saja. Kalau kata orang Mesir, Zai مش هينفع, مش mungkin ya, tidak akan mungkin terjadi manakala Al-Quran kita tinggalkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengharapkan kejayaan yang pernah kita raih, yang pernah umat Islam raih di masa yang lampau, itu karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan ketika kita ingin mencoba untuk kembali menaikkan harga diri kita, menaikkan kedudukan kita sebagai umat Islam, maka kembalilah kepada Al-Quran. Betapa banyak umat Islam saat ini di dunia tapi tidak mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang sedang dijajah oleh orang-orang kafir Israel. Itu karena banyaknya kita tidak berbobot, banyaknya kita belum mampu untuk memberikan peringatan, perlawanan kepada orang-orang kafir. Karena kebanyakan dari kita sekarang masih terlepas, masih jauh dari memahami makna Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yudha'u bihi akhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kedudukan orang-orang yang mau menerima Al-Quran, dan akan menjatuhkan, akan menghinakan bagi orang-orang yang tidak mau berpegang pada Al-Quran. Bahkan kita harus paham bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'in tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW itu, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha tidak harus capek-capek menerangkan tentang akhlak Rasulullah SAW seperti ini, tidak. Cukup berkata bahwa akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umatnya Al-Quran. Maka dari itu, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa kembali menumbuhkan giroh semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus dalam membaca Al-Quran. Karena dari membaca, mudah-mudahan kita bisa memahami, dan kedepannya kita bisa mengamalkan, sehingga kita mendapat kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Bila kita mencoba untuk bermuhasabah, sedikit merenung tentang mengapa kita begitu malas, begitu berat
untuk menyediakan waktu kita dari 24 jam yang kita miliki untuk membaca Al-Quran? Jangan-jangan bukan kita yang malas membaca, bukan kita yang berat untuk membaca Al-Quran, bukan. Tapi Al-Quran itu sendiri yang tidak ingin kita baca, disebabkan dosa-dosa dari maksiat yang kita lakukan. Innal ilma nur wa nurullahi la yuhdiya lil asr. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Itu ilmu, dan Al-Quran ini ilmu, bahkan lebih dari ilmu. Bagaimana Al-Quran yang begitu terang benderang, yang begitu suci, bisa bersanding, bisa berada dalam hati seseorang yang kotor, penuh dengan dosa karena kemaksiatan yang dilakukannya. Maka dari itu, momentum Ramadan kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, meminta dengan sungguh-sungguh ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan ampunannya, kembali membersihkan hati kita yang kotor ini dari dosa-dosa, dari maksiat yang telah kita lakukan. Dan setelah semuanya bersih, kita kembali ditumbuhkan rasa ingin, rasa cinta untuk bisa kembali membaca Al-Quran, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari Ramadan yang sebelumnya, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa memaksimalkan dalam menuai kemuliaan dan keutamaan di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.